Baik, terima kasih dari Laboratorium Digital yang sudah menyampaikan hasil daripada pemeriksaan secara lab terhadap barang bukti yang kami ajukan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada ahli dari Apsifor untuk memberikan keterangan terkait dengan hasil daripada penelitian yang sudah dilakukan. Kami persilakan. Terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Dir Reskrim Polda Metro bersama dengan Pak Wadir dan juga Bapak Kabid Humas dan Bapak tim penyelidik jajaran Subdit Resbok dan juga bapak-bapak kolega kolaborasi interprofesi forensik. Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, kami adalah organisasi profesi dan keilmuan yang berfokus pada upaya penerapan ilmu psikologi dalam konteks penegakan hukum. Tentu berlandaskan pada prinsip ilmiah, kami menjunjung tinggi etika profesi dalam rangka upaya memahami secara holistik aspek psikososial individu. Dan sebelum menyampaikan temuan terkait hasil pemeriksaan psikologi forensik atas meninggalnya almarhum yang dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Arya Daru Pangayunan, izinkan kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, dan seluruh pihak yang mengenal dan tentu kehilangan almarhum. Mari kita doakan almarhum, kita doakan keluarga yang ditinggalkan, kolega yang ditinggalkan. Terkait meninggalnya almarhum Arya Daru, Apsifor mendapatkan rujukan untuk melakukan pemeriksaan psikologi forensik dari Direktorat Reskrim Polda Metro untuk mendukung proses penyelidikan yang sedang berjalan. Kami sangat mengapresiasi undangan ini untuk turut terlibat dalam scientific crime investigations dengan kolega profesional dari keilmuan forensik lainnya guna mendukung upaya penegakan hukum yang menyita perhatian masyarakat. Kami membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari 7 psikolog-psikolog yang memang memiliki pengalaman melakukan pemeriksaan psikologi forensik khususnya dengan pendekatan otopsi psikologis. Otopsi psikologis merupakan suatu proses evaluasi psikologis terhadap individu yang telah meninggal untuk kita mendapatkan gambaran pemahaman mengenai dinamika psikososial yang berkontribusi terhadap meninggalnya individu. Penggalian kondisi psikososial tersebut dilakukan dengan multi metode, multi tools, dan melibatkan multi informan. Kami mewawancara secara mendalam keluarga, rekan kerja, atasan, dan individu-individu yang mengenal almarhum. Kami juga menelaah dokumen, informasi yang relevan tentang kehidupan pribadi dan profesional almarhum, serta informasi lain yang kemudian diperhadapkan dari pihak kepolisian untuk kami memahami mengenai profil psikologis dinamika psikososial almarhum. Tentu dalam melakukan pemeriksaan, kami Apsifor menjunjung tinggi pendekatan trauma ini. Setiap individu yang terlibat dalam proses wawancara kami sedang dalam proses kedukaan. Sehingga kami menekankan pentingnya empati dan keamanan psikologis dalam upaya memahami perjalanan hidup seseorang, termasuk mereka yang telah wafat. Jadi seluruh proses ini kami lakukan dengan sangat hati-hati, kami berpegang teguh pada kode etik profesi psikologi Indonesia. Nah, berdasarkan pemeriksaan psikologis dengan metode otopsi psikologis yang kami lakukan, kami mengidentifikasi beberapa temuan bermakna terkait almarhum yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring.
terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab, menjalankan tugas peran profesional, sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis, demi memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial, yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, karakteristik kepribadian almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk mengakses dukungan, bantuan psikologis dari lingkungan terdekat, dari tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami Apsifor menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan hanya dari satu aspek kehidupan. Bahkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, faktor profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan mental almarhum yang negatif ini. Oleh karena itu, Apsifor mengajak masyarakat untuk secara bijak berkomentar di media sosial terkait kasus. Mari kita kedepankan upaya mendukung kesejahteraan psikologis keluarga, sahabat, dan rekan-rekan almarhum. Kita kedepankan harkat dan martabat almarhum yang mendedikasikan hidupnya untuk negara. Ya. Kami juga mengajak masyarakat untuk menanggapi masalah kesehatan mental dengan penuh empati tanpa stigma. Kami memahami bahwa tekanan psikologis dapat dialami oleh siapapun, termasuk mereka yang tampak kuat, tampak berprestasi, berdedikasi, bahwa tidak semua tekanan kondisi psikologis negatif tampak secara kasat mata. Banyak individu memilih menyimpan perasaan sendiri karena adanya stigma, budaya profesional, norma sosial, atau kekhawatiran akan pelayanan negatif dari lingkungan. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh pihak, termasuk institusi, organisasi kerja, untuk kita menyediakan lingkungan yang mendukung ekspresi emosi secara sehat, menghilangkan stigma terhadap orang mencari bantuan psikologis, serta menumbuhkan budaya saling peduli, untuk berbagi beban secara terbuka dalam suasana yang aman. Akhirnya, kami berharap bahwa hasil pemeriksaan ini tidak hanya menjadi bagian dari proses investigasi hukum saja, tetapi juga menjadi momentum untuk kita meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kesehatan mental, khususnya bagi individu yang memikul tanggung jawab besar di ruang publik. Demikian Pak Dir yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Apsifor tadi sudah menyampaikan hasil daripada penelitian yang telah dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.